Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Program Studi Manajemen Pendidikan Kelas A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kami akan menjelaskan optimasi dari Microsoft Office Word. Perkenalkan, nama saya Depa Andika Saputra dengan NIM 20101241055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau langkah-langkah cara membuat nomor satuan halaman makalah berbeda dalam satu dokumen Word. Lalu teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word. Contoh dokumen yang saya gunakan dalam tutorial kali ini adalah makalah. Dalam makalah ini terdapat beberapa bagian halaman yang format penomoran halaman berbeda. Misalnya, halaman cover atau judul tidak menggunakan halaman. Kemudian, halaman kata pengantar menggunakan nomor Romawi dan daftar isi. Bab 1 pendahuluan menggunakan nomor halaman angka 1 dan bab 2 menggunakan halaman angka 1, dan yang lembar kedua menggunakan angka berada di pojok kanan atas. Begitu juga berikutnya. Begitu juga dengan bab 3, yaitu bagian penutup. Bab 3 bagian penutup, posisi halaman berada di tengah bawah. Begitu juga dengan bab 4, posisi halaman berada di tengah bawah. Oke, sekarang kita buka dokumen skripsi yang belum diberi halaman. Satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa sebuah halaman Word memiliki bagian header atau atas halaman dan bagian footer atau bawah halaman. Di bagian header atau footer inilah sebagai tempat diletakkannya nomor halaman. Untuk masuk ke bagian header atau footer bisa dilakukan dengan klik 2 kali pada bagian atas atau klik kanan edit header. Begitu juga dengan yang footer. Klik bawah di bagian footer atau klik kanan di bagian bawah edit footer. Karena kita akan membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen makalah ini, yang pertama kita perlu lakukan adalah membagi-bagi dokumen skripsi ini menjadi beberapa bagian atau section. Misalnya saya ingin membuat halaman cover ini menjadi section 1 dan halaman kata pengantar menjadi section 2. Caranya yaitu tempatkan kursor ke bagian kiri atas halaman kata pengantar. Perhatikan. Nah, ini dan ini sama-sama header. Tempatkan kursor di bagian kiri atas halaman kata pengantar. Kemudian masuk ke menu page layout, break next page. Nah, sebelumnya kita cek dulu. Nah, halaman cover yaitu section 1 dan halaman kata mengantar dan seterusnya ke section 2, masuk section 2.
sekarang dokumen makalah ini sudah terbagi menjadi 2 section, yaitu section 1 dan section 2. Total ada 6 section yang kita perlukan untuk contoh tutorial ini. Perhatikan, selain section ada tulisan same as previous, yang artinya sama seperti halaman sebelumnya. Maksudnya format penomoran halaman ini akan sama dengan format penomoran halaman pada halaman sebelumnya. Kita tidak menginginkan itu karena tiap-tiap section memiliki format nomor halaman yang berbeda-beda. Maka kita harus menonaktifkan same as previous ini dengan menekan link to previous. Nah, nonaktifkan link to previous. Jangan lupa untuk yang footer, bagian footer kita harus menonaktifkan juga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke section 3 atau halaman bab 1. Bentar, kita cek. Nah, ini kan masih ke section 2, masuk section 2. Sekarang kita ubah. Taruh kursor di halaman kiri atas, masuk ke page layout seperti tadi, ke break, next page. Nah, sudah diganti menjadi section 3. Sekarang kita harus menaktifkan ini kan, butuh footer. Dan bab 2 section 4 menggunakan angka biasa di bagian tengah kanan atas. Oke, sekarang kita akan mulai memberi halaman. Kita mulai dari halaman kedua. Kenapa langsung ke halaman 2? Karena section 1 tidak memerlukan nomor halaman. Jadi kita langsung mulai di section 2. Tengah. Posisi nomor halaman berada di tengah bawah. Jadi kita masuk ke footer. Kemudian pada menu design, page, pilih page number. Bottom of page. Nah, ini yang kedua. Pilih yang kedua. Yang posisinya ada di tengah bawah. Bisa kita lihat nomor halaman yang muncul adalah angka 2, angka biasa. Untuk mengubahnya menjadi angka Romawi, kita masuk ke page number lagi, pilih format page number. Pada number format, pilih angka Romawi. Kemudian, jika ingin mulai dari angka 1 pada page number, pilih start at Romawi. Start at, nah ini ada nia 1 Romawi. Oke. Nah sudah. Sekarang kita cek dulu untuk yang section 2. Ini 1. Nah, sudah 2. Sudah beres. Sekarang kita masuk ke section 3 atau bab 1. Pada halaman pertama bab 1, kita ingin posisi halaman di tengah bawah. Masuk footer, page number lagi, bottom of page, line number 2, dan dimulai dari angka 1. Kita masuk lagi ke page number, format, page numbers. Nah, dimulai dari angka 1. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke section 4. Masuk lagi ke footer, page number, bottom of page yang kedua, masuk ke angka 2. Nah, ini kemudian halaman berikutnya belum ada nomor halamannya. Nah, ini karena kita telah mencentang different of page, sehingga halaman pertama dan halaman berikutnya memiliki format penomoran halaman yang berbeda. Langsung saja kita beri nomor halaman di kanan atas. Masuk ke menu header, page number, top of page, pilih yang ketiga. Nah, oke, sudah. Kita lihat saja nih, sudah ya. Sudah semuanya. Sekarang kita lanjut ke section 5. Section 5. Kita beri nomor halaman di bagian bawah. Sekarang kita memberikan nomor pada halaman bab penutup atau season 5, yaitu di bagian bawah. Kita masuk ke menu footer, desain, page number, bottom of page, pilih yang kedua. Begitu juga yang terakhir, halaman daftar pustaka. Masuk ke menu footer, page number, bottom, pilih yang kedua. Selesai. Sekarang kita cek dulu. Kita harus memastikan bahwa format nomor halaman di tiap-tiap halaman sudah benar. Yang pertama, halaman pertama yaitu cover tidak menggunakan nomor halaman. Halaman kedua kata mengantar menggunakan angka Romawi, sudah benar. Kemudian yang bab 1 di tengah bawah, bab 2 di tengah bawah, selanjutnya di kanan atas, kanan atas, kanan atas, kanan atas, kanan atas, kanan atas, sudah kanan atas semua. Masuk ke bab 3 tengah bawah dan daftar pustaka tengah bawah. Untuk mengubah jenis dan ukuran font nomor halaman, caranya yaitu dengan klik 2 kali ke nomor halamannya. Nah, ini akan mengeluarkan atau muncul pengaturan font. Ubah jenis, nah, ubah jenisnya sudah Times New Roman dan ukuran font 14. Nah, Romawi 14. Nah, 14. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Microsoft Office dari teman saya sebelumnya. Sebelum masuk pada langkah-langkah membuat slide, perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Hasibuan dengan nomor induk mahasiswa 201012410002. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cara pembuatan style pada Microsoft Office. Perlu kita ketahui bahwa style ini dapat bermanfaat untuk menjaga
agar format-format di dokumen yang ada tetap stabil walaupun digunakan oleh orang lain. Yang tak kalah penting juga, manfaat dari pembuatan style ini dapat bermanfaat dalam membantu pembuatan table of contents atau yang kita sering dengar itu dengan sebutan daftar isi. Nah, cara untuk membuat style ini, pertama-tama kita siapkan sebuah makalah sebagai bahan untuk menerapkan style. Di sini, saya telah menyediakan sebuah makalah untuk menerapkan style yang akan saya buat. Nah, bisa kita lihat pada makalah ini bahwa bab 1 pendahuluan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan belum teratur secara bagus. Nah, bagaimana kita mengatur dengan pembuatan style ini? Pertama, kita letakkan kursor di depan kalimat bab 1. Lalu kita pergi ke bagian home, lalu ke style, bagian sini. Lalu kita klik yang ini, baru create a style, baru klik yang bagian tengah. Untuk namanya kita ganti bab judul. Nah, style tipenya kita ganti menjadi link paragraph and character. Otomatis style for following paragraph akan mengikuti nama pada bagian nama yang sudah kita tulis tadi. Lalu untuk formatnya atau fontnya kita bisa atur ke bagian ini, lalu klik font. Nah, disarankan font yang digunakan itu Times New Roman, font stylenya bold, lalu size-nya 12. Lalu kita klik OK. Karena pada bab judul kita tidak memerlukan penomoran, jadi tidak usah memakai numbering pada format ini. Ini tidak usah dipakai. Lalu langkah selanjutnya kita klik tengah karena ini merupakan nama bab judul. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membuktikannya kita blok bab 1 pendahuluan. Lalu kita klik yang namanya bab judul ini. Nah, bisa dilihat terjadi perubahan. Bagaimana dengan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuannya? Kita lakukan dengan cara yang sama. Kita letakkan kursor di depan kata latar atau kalimat latar belakang. Lalu kita pergi ke anak panah ini. Lalu kita buat create a style. Akan muncul tampilan yang sama. Kita klik yang bagian tengah. Lalu kita ubah namanya menjadi sub bab judul. Tipe style kita gunakan yang sama, itu link paragraph and character. Otomatis style for following paragraph akan mengikuti nama yang ada pada bagian nama ini. Nah, untuk fontnya kita pergi ke format, lalu klik yang font. Nah, masih sama, disarankan menggunakan Times New Roman, font stylenya itu bold, lalu size-nya 12. Kita klik OK. Lalu karena ini merupakan subbab judul, nah di sini kita pasti memerlukan penomoran. Kita klik numbering. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan 1, 2, 3. Klik OK. Nah, lalu pada bagian ini kita pakai yang ini. Atau bisa juga ini, karena ini merupakan subbab judul yang ada pada makalah. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membuktikan, kita klik yang latar belakang. Baru kita blok seperti ini. Kita pergi ke nama subbab judul ini. Nah, bisa dilihat bahwa terjadi perubahan. Bagaimana dengan rumusan masalah dan tujuan? Kita lakukan dengan cara yang sama. Letakkan kursor di depan kata rumusan, lalu kita blok. Nah, kita klik yang subbab judul. Nah, bisa kita lihat terjadi perubahan. Begitu juga dengan tujuan. Kita blok, lalu subbab judul. Nah, bisa dilihat terjadi juga perubahan dengan adanya penomoran ini. Itulah
kemanfaatan atau kegunaan dari pembuatan style ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam pengucapan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Fitriana Dewi Rahmadani, NIM 201012009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Membuat daftar isi di Microsoft Word bisa menggunakan styles yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Berikut merupakan langkah-langkah membuat daftar isi. Yang pertama, kita siapkan dulu makalah yang akan dibuat daftar isinya. Kemudian, kita membuat styles pada setiap judul bab. Pembuatan style sudah diterangkan teman saya pada video sebelumnya. Nah, ketika sudah dibuat style, maka akan muncul tanda seperti ini. Ketika sudah muncul tanda seperti ini, berarti style yang diterapkan sudah berada di tulisan ini. Setelah itu, kita letakkan kursor di bawah daftar isi. Kemudian, kita klik References. Setelah itu, Table of Contents, dan kita pilih Automatic Table yang pertama. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita hapus tulisan konten. Nah, daftar isi telah selesai dibuat. Sebelum membuat daftar isi, pastikan terlebih dahulu pada makalah yang akan diberi daftar isi itu ada nomor halamannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat mencoba. Perkenalkan, nama saya Nurtahnia Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2011012444020. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar gambar dan daftar tabel pada optimasi Microsoft Word. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daftar gambar. Perhatikan cara-cara berikut. Yang pertama, klik gambar, lalu klik reference, lalu klik insert caption, dan pilih label dengan gambar. Lalu position below atau above. Saya pilih below. Lalu tulis caption yang akan dimasukkan. Contohnya, kegiatan membaca Al-Quran. Setelah itu, klik OK. Lalu akan keluar kegiatan membaca Al-Quran. Setelah itu, kita akan menuliskan pada daftar gambar. Caranya adalah klik reference, lalu klik insert table of figures. Table of figures, lalu OK. Lalu di situ akan keluar gambar kegiatan membaca Al-Quran dan halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar tabel. Pilih tabel yang akan dimasukkan ke dalam daftar tabel. Klik reference, lalu insert caption, dan pilih label dengan table. Dan tulis caption yang akan dimasukkan. Contohnya perbedaan konsep syariah dan konsep fikih. Setelah itu, klik OK. Maka keluar tulisan di bawah tabel tersebut. Lalu kita bisa menuliskannya pada daftar tabel.
pertama bisa klik reference, lalu insert table of figures, lalu klik OK. Lalu akan keluar tabel 1 perbedaan konsep syariah dan konsep fikih serta halaman. Terima kasih. Nama saya Farnisa Ika Ahdiani, NIM 20101241042. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencantumkan citasi dan daftar pustaka. Pertama-tama, sini saya sudah mempersiapkan sebuah tulisan yang saya kutip dari 2 buku yang berbeda. Cara menuliskan citasi yaitu dengan pertama klik reference, kemudian insert citation, dan add new source. Kemudian kita isi sesuai dengan data buku yang kita kutip. Kemudian kita klik OK. Dia akan langsung muncul di sini. Kemudian untuk yang kedua, langkahnya sama. Reference, insert citation, add new source. Kemudian isi dengan data buku yang dikutip. Lalu kita klik OK. Dan untuk daftar pustaka, kita tinggal klik bibliografi. Kemudian kita pilih. Sekian dari saya, terima kasih.